Di antara semua hal yang viral minggu ini, ada satu hal yang terus muncul di timeline kamu. Sebuah pernyataan sederhana yang selalu berhasil memancing dua kubu berhadapan. Generasi sekarang itu lemah, dikritik dikit, nangis, ditekan dikit, minta istirahat. Hidupnya terlalu nyaman, makanya rapuh. Tapi sebelum kamu setuju atau marah, ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah ditanyakan. Apakah klaim itu benar secara ilmiah? Pernah nggak kamu dapat feedback kritis dari atasan atau dosen, dan habis itu meskipun nggak ada yang lihat, dada kamu sesak, atau kamu ngerasa overwhelmed sama hal-hal yang kata orang tua dulu, ya udah ikhlasin aja. Dan setelah kamu ngerasain itu, mungkin ada suara kecil di kepala yang bilang, lemah banget sih gue. Nah, suara itulah yang hari ini perlu kita bedah. Karena ternyata suara itu bukan datang dari dirimu sendiri, tapi dari narasi yang sudah puluhan tahun dibentuk oleh generasi sebelummu. Istilah Strawberry Generation pertama kali muncul di Taiwan pada akhir tahun 1990-an. Kata Chow Meizu dalam bahasa Mandarin secara harfiah berarti generasi stroberi. Dipakai untuk menggambarkan anak-anak yang lahir setelah era kemakmuran ekonomi Taiwan yang dianggap seperti buah stroberi. Cantik, berwarna, tapi sekali ditekan langsung memar. Istilah ini kemudian menyebar ke seluruh Asia dan sekarang dipakai untuk menyebut hampir semua anak muda yang dianggap tidak sekuat generasi sebelumnya. Tapi ada masalah besar dengan framing ini, dan psikologi punya penjelasannya. Ada konsep dalam psikologi kognitif yang disebut framing effect. Ini adalah kecenderungan otak untuk menilai sesuatu berdasarkan bingkai referensi yang digunakan, bukan berdasarkan fakta objektifnya sendiri. Ketika generasi sebelumnya mengatakan anak muda sekarang lebih lemah, mereka menggunakan bingkai referensi konteks hidup mereka sendiri sebagai standar ukur. Tapi ini perbandingan yang secara metodologis tidak valid. Generasi yang tumbuh dengan akses terbatas, pilihan karir yang sempit, dan tekanan sosial yang lebih diam-diam tidak otomatis lebih kuat. Mereka hanya belajar untuk tidak membicarakan tekanannya. Dan dalam banyak budaya, terutama budaya kolektivis seperti Indonesia, diam itu bukan kekuatan. Diam itu adalah survival mechanism. Sementara itu, generasi Z tumbuh di dunia yang secara fundamental berbeda. Tekanan prestasi yang lebih transparan, perbandingan sosial yang terjadi 24 jam lewat layar, dan paparan terhadap berita buruk yang tidak ada habisnya. Konteksnya berbeda total. Dan kalau konteksnya berbeda, perbandingannya tidak adil. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling sering disalahpahami. Ada perbedaan besar antara rapuh dan sensitif secara emosional. Rapuh berarti kamu tidak bisa recover. Kamu ditekan, kamu hancur, dan kamu tidak bangkit lagi. Sensitif berarti kamu merasakan lebih dalam, dan merasakan lebih dalam tidak otomatis berarti kamu tidak bisa pulih. Sebaliknya, orang yang punya kesadaran emosional tinggi justru lebih cepat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, dibanding orang yang belajar untuk menekan perasaannya sampai meledak. Peneliti Elaine Aron dari State University of New York mengidentifikasi karakteristik yang ia sebut highly sensitive person, orang-orang yang memiliki sistem saraf yang lebih responsif terhadap rangsangan. Ini bukan gangguan, ini variasi neurologis yang terjadi pada sekitar 15-20% populasi manusia dan ditemukan di hampir semua spesies hewan yang diteliti. Artinya, ini bukan kelemahan evolusioner, ini adalah strategi bertahan yang berbeda. Dan generasi yang tumbuh dengan lebih banyak paparan informasi, lebih banyak pilihan yang kompleks, dan tekanan sosial yang terlihat secara real-time lewat media sosial, secara alamiah akan mengembangkan respons emosional yang lebih aktif. Itu bukan bug dalam sistemnya, itu adalah adaptasi. Yang menarik adalah ini, generasi yang paling banyak dituduh lemah adalah generasi yang tumbuh menanggung beban yang belum pernah dimengerti generasi sebelumnya. Bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena dunianya memang berbeda, dan kita masih menghakimi mereka dengan ukuran generasi lama. Jadi, kita perlu mengajukan pertanyaan yang berbeda, bukan kenapa generasi sekarang lebih rapuh, tapi apa yang sebetulnya kita maksud dengan kuat. Kalau kuat berarti tidak menangis, tidak meminta bantuan, tidak mengakui bahwa sesuatu itu berat, maka kekuatan yang selama ini dikagumi itu bukan kekuatan psikologis, itu adalah represi emosional. Dan penelitian dalam psikologi selama 50 tahun terakhir dengan sangat konsisten menunjukkan bahwa represi emosional bukan pelindung, melainkan prediktor untuk masalah kesehatan mental jangka panjang yang lebih berat. Generasi yang belajar untuk diam bukan berarti generasi yang lebih kuat, mereka hanya lebih terlatih untuk tidak terlihat.
Sementara itu, ada sesuatu yang dimiliki generasi sekarang yang sangat berharga dan sering tidak dihargai. Kemampuan untuk menyadari bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja dan memilih untuk berbicara soal itu. Dalam psikologi, ini bukan kelemahan. Ini adalah fondasi dari emotional intelligence, kecerdasan emosional yang oleh peneliti seperti Daniel Goleman dinyatakan sebagai prediktor kesuksesan hidup yang lebih kuat dari IQ itu sendiri. Kali ini, gue tidak akan memberimu 3 tips untuk jadi lebih kuat. Karena itu bukan yang kamu butuhkan. Yang gue minta hanya satu hal. Minggu ini, perhatikan satu momen di mana kamu menahan emosi karena takut dibilang lebay. Tidak perlu kamu ubah dulu, cukup perhatikan. Karena langkah pertama dari kecerdasan emosional bukan mengekspresikan, tapi mengenali. Dan generasi yang mampu mengenali perasaannya sendiri sudah selangkah di depan dari generasi yang tidak pernah diajarkan bahwa perasaan itu boleh ada. Kamu tidak rapuh hanya karena kamu merasakan sesuatu. Kamu manusia, dan merasakan adalah bagian dari itu. Sampai ketemu di video berikutnya, ini Makna Edu, karena setiap hal punya makna.